Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito. Kembali lagi saya akan memberikan pada Anda, terutama untuk yang praktikum patologi sistemik hati dan pankreas, saya akan memberikan yang disebut dengan virtual slide sebagai media pembelajaran histopatologi online secara virtual. Jadi Anda bisa mendapatkan pengalaman melihat slide seperti di bawah mikroskop. Sumber dari slide virtual, ya, jadi, slide virtual tuh maksudnya adalah slide histopatologi yang Anda bisa lihat secara lengkap, komplit dengan berbagai pembesaran, ya, yang tersedia sumbernya online. Sumbernya kami ambil dari sumber ini, dari yang namanya Joint Pathology Center, dari salah satu kolega kami di American College of Veterinary Pathologists atau ACVP di Amerika Serikat, ya. Eee, Virtual slide yang akan saya berikan, saya sedapat mungkin akan memberikan virtual slide yang dibahas juga pada slide praktikum patologi sistemik 2 mengenai hati dan pankreas. Ya, jadi sebelumnya saya sudah memberikan, video mengenai slide praktikum hati dan pankreas. Ada 3 slide, ada fasciolosis, hepatitis contagiosa canis atau infectious canine hepatitis, dan kemudian pankreatitis nekrotikan atau nekrotik pankreatitis. Nah, virtual slide yang akan saya berikan itu berkaitan dengan ketiga kasus atau ketiga slide yang sudah saya deskripsikan di video sebelumnya, ya. Nah, silahkan nanti Anda bisa klik, sumbernya. Saya akan memberikan linknya kepada, perwakilan kelompok Anda dan Anda bisa mengakses, virtual slide yang saya maksud. Oke, saya langsung saja, ya, saya klik saja di sini. Oke. Ya, nah ini saya masuk pada virtual slide-nya. Ya, ini tadi, alamat website-nya. Kemudian di sini kita akan masuk, pada bagian yang, apa namanya, memuat database berbagai macam kasus, ya. Oh ya, virtual slide ini bisa diakses online, ya. Caranya adalah kita memasukkan kata guest di username, nanti akan saya tunjukkan seperti apa caranya. Anda bisa ikuti, sesuai instruksi, saya. Ya. Nah, ini berbagai macam kasus di virtual slide, Anda bisa lihat berdasarkan sistem organ maupun, jenis hewan dan penyebabnya. Oke, Anda bisa coba-coba ketik atau Anda bisa ketik di bagian sini apabila Anda ingin melihat kasus yang, Anda tertarik. Misalnya Anda ingin melihat kasus pankreatitis, tapi ingat ya, dalam bahasa Inggris ya. Misalnya saya coba ketik. Misalnya Anda ingin lihat kasus pankreatitis, ketik saja pankreatitis di sini dan kemudian Anda bisa klik ini atau klik saja enter, enter kemudian dan kemudian di sini ada beberapa, eee, database kasus, cari yang ada kata-kata VSPO. VS ini artinya virtual slide. Show result. Oke, banyak ya kasus yang berhubungan dengan, apa namanya, pankreatitis di sini. Kita pilih yang ada kata-kata, eee, pankreatik, ya, misalnya seperti ini nih, acute pancreatic necrosis, jadi nekrotis akut pada pankreas. Case ID-nya nomor segini, nah case ID ini yang kita klik. Langsung kita masuk pada kasusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada keterangan mengenai kasus tersebut, oh, deskripsi histopatologinya apa. Cuma saya katakan di sini ya, deskripsi histopatologi ini, bahasanya orang patologi. Tetapi dan tentu saja dalam bahasa Inggris ya, tetapi Anda bisa tanyakan kepada saya jika Anda tidak mengerti dan apabila memang dalam bahasa Inggris Anda bisa, translate, Anda bisa terjemahkan dengan menggunakan Google Translate. Oke. Baik, saya, akan langsung masuk saja, sesuai urutannya.
ya, seperti yang saya sudah terangkan di video, ya, dari mulai fasciolosis dulu, kemudian infectious canine hepatitis contagious canis, dan kemudian dilanjutkan dengan necrotic pancreatitis. Nah, eh, alamat website, ya, seperti ini nih, alamat website dari kasusnya dan juga virtual slide-nya akan saya berikan kepada perwakilan kelompok Anda. Ya. Oke, baik. Ini saya masuk dengan kasus pertama, yaitu kasus fasciolosis. Oh ya, saya ingatkan kasus ini bukan kasus yang bukan, hewan yang sama seperti yang saya deskripsikan di video praktikum, tetapi slide yang ditunjukkan, ya, itu mewakili atau mirip kelainannya dengan yang, eee, saya sudah deskripsikan, saya jelaskan di video praktikum sebelumnya. Ya. Nah, ini kasus fasciolosis, ya, kasus infeksi Trematoda fasciola. Di sini adalah fasciola hepatica, tetapi pada kasus di sini adalah kasus pada sapi. Ya, heifer ini adalah sapi. Ya, ini heifer ini adalah sapi betina. Ini Anda bisa lihat eh, apa namanya, sapinya ada yang mati 6 ekor, dan kemudian eh, umurnya sekitar 3 tahun. Oke. Dan ini patologinya ditemukan berbagai macam kelainan, ada asites, ada jaundice, ada anemia, dan sebagainya. Dan kemudian deskripsi mikroskopisnya itu mirip tuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada hiperplasia atau proliferasi bulu empedu, kemudian ada sel-sel radang seperti neutrofil dan eosinofil, dan juga ada fasciola cacingnya. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengakses virtual slide? Nah, di sebelah kanan ini ada foto-foto perwakilannya, perwakilan kelainannya. Saya ambil contoh aja deh. Saya klik ini misalnya nih, ya, foto ini. Ya, Anda bisa lihat ini adalah foto, ada kata-katanya di sini, keterangannya adalah potongan badan dari fasciola, ya, di dalam pembuluh empedu. Oke. Kemudian ada juga foto kelainan di hepatositnya, ya, ada nekrosis akibat migrasi dari fasciola, dan seperti ini nih, nekrosis di daerah sentrilobular dan midzonal karena ada fasciola. Nah, beberapa kelainan mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan di uh, slide yang saya sebutkan, ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tetapi secara umum mirip. Oke, ini patologinya, maaf, hasil nekropsinya, gambaran makroskopiknya, ya, hatinya akan terlihat seperti ini, pucat, dan ada bagian-bagian tertentu yang lebih lembek, warnanya berbeda, dan sebetulnya bagian ini lebih lembek, yang mungkin menandakan adanya nekrosis, dan Anda bisa lihat jaringan ikatnya tebal. Dan ini adalah pembuluh darah besar, jaringan ikat tebal, ini pembuluh empedu, jaringan ikatnya tebal. Ya, oke, nanti saya akan jelaskan mengenai virtual slide-nya. Nah, kalau sebelum masuk ke virtual slide, Anda bisa akses dulu beberapa foto-foto ini, karena foto-foto ini mewakili kelainan-kelainan yang ada di virtual slide. Beserta keterangannya juga bisa dilihat di sini. Oke, saya tidak akan terlalu detail karena tentu saja akan memakan banyak waktu. Saya akan langsung saja ke virtual slide. Saya akan tutup dulu ini. Nah, untuk virtual slide-nya, oke, Anda slide ke atas, geser ke atas, ada kotak persegi panjang dengan tulisan virtual slide seperti ini. Ya, saya zoom dulu deh. Ya, kelihatan ya kata-kata virtual slide. Saya klik saja bagian ini. Kita tunggu sebentar. Oke, Anda akan masuk ke halaman ini, Apereo eSlide Managers, ada username, ada password, ya. Oke, ketik saja pada bagian username, ketik kata guest, ya. Ketik kata guest. Oke, saya coba perlihatkan.
guest, ya, seperti ini, ya, ini kata guest, ya, GUEST, oke. Nah, kata guest kemudian klik user login, kita tunggu dulu. Nah, akan masuk ke sini, ada tulisan research use only, not for use in diagnostic procedures. Klik continue. Oke, kita tunggu dulu. Setelah continue diklik, dia akan berputar dan kita akan masuk kemudian kepada slide-nya. Oke, ini virtual slide-nya. Oke, ya, Anda bisa lihat ini semua slide-nya nih, preparat hatinya. Nah, ini ada susunan slide yang akan kita lihat. Nah, supaya bagian ini lebih lebar, Anda klik di sini. Ya. Oke, lebih lebar ya. Ya, oke. Nah, kemudian saya perkenalkan dulu. Ini ada kata fit. Fit ini artinya satu slide. Kemudian ada pembesaran, ada 1 kali pembesarannya. Ada yang pembesaran 2 kali, 4 kali. Ini adalah pembesaran 2 kali, 4 kali, 10, 20, 40 adalah pembesaran objektifnya. Ya, tinggal Anda gunakan mana yang cocok untuk Anda. Oke. Nah, gimana sih cara menggerakkan virtual slide ini? Untuk menggerakkan virtual slide ini sederhana saja. Caranya adalah Anda harus memakai smartphone. Mengakses virtual slide ini harus pakai smartphone supaya Anda bisa memanfaatkan untuk mengakses virtual slide ini Anda harus memakai laptop. Maaf, bukan smartphone, tapi Anda harus memakai laptop. Tidak bisa pakai smartphone. Ya, jadi supaya bisa mengakses secara lengkap fitur dari virtual slide, ya, pakailah laptop dan gunakan juga mouse. Nah, cara menggerakkannya adalah klik kiri mouse-nya dan tahan sampai ada tanda bintang seperti ini. Ya, ada tanda bintang seperti ini, bintang tanda 4 panah, maaf bukan bintang, tanda 4 panah seperti ini. Kemudian setelah itu Anda tekan, tahan kirinya dan Anda gerakkan mouse-nya. Sehingga slide-nya juga akan bergerak. Ya, tahan sampai ada tanda 4 panah seperti ini dan Anda bisa Anda gerakan mouse-nya dan slide-nya pun akan bergerak. Ya, silakan Anda gerakan ke bagian yang ingin Anda lihat lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah bagian pembuluh empedu dengan potongan cacing fasciola di situ. Ya, potongan cacing fasciola. Oke. Pembuluh empedu dengan potongan cacing fasciola. Ini Anda lihat pembuluh empedunya dan banyak sekali jaringan ikat di sekitarnya. Ya, banyak jaringan ikat di sekitarnya dan Anda bisa lihat jaringan ikatnya tebal. Dan yang lumen-lumen kecil ini adalah pembuluh empedu yang bertambah, yang kita sebut dengan bile duct proliferation, proliferasi bulu empedu, atau kita bisa sebut juga hiperplasia pembuluh empedu atau hiperplasia ductus biliar. Oke. Ya. Nah, kelainannya untuk melihat dengan pembesaran lebih besar, Anda bisa klik, misalnya saya klik dulu 4 kali. Nah, ini gambarnya belum terdownload sempurna sehingga kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini udah terdownload. Ini badan fasciolanya yang ada ususnya, ini ada ususnya ya, saluran pencernaannya, ini ada kutikulanya. Oke. Dan ini adalah jaringan ikat yang tebalnya. Oke. Oh ya, bagian ini memang tidak ditunjukkan ya pada slide ya, tapi ini adalah trombus. Ya, ini adalah trombus. Ini pembuluh darah, ini ada trombusnya. Ya,
Ya, oke. Ini pembuluh darah besar, arteri, dan ini adalah trombus di dalam pembuluh darah. Oke, tapi di deskripsi histopatologi pada kasus kita, ya pada kasus yang diberikan pada Anda itu tidak ada trombus. Oke, kita langsung saja. Oh, ini pembuluh empedu ya. Ini pembuluh empedu, banyak nih pembuluh empedunya. Cuma memang ini jaringan ikatnya yang lebih dominan. Oke, saya akan besarkan dengan pembesaran langsung saja 10 kali. Supaya Anda bisa lihat, nah ini merah-merah ini adalah eritrosit. Ya, tentunya ini menandakan adanya perdarahan. Saya besarkan 40 kali. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia. Eritrosit di luar pembuluh darah menandakan adanya perdarahan. Ada pembuluh darah. Ya, ingat ini adalah pembuluh empedu. Betul. Pembuluh empedu, Anda akan lihat beberapa pembuluh empedu ya yang mirip seperti ini di daerah sekitar sini yang menandakan adanya hiperplasia dari pembuluh empedu. Oke, ini juga nih potongan pembuluh empedu yang kecil. Jadi pembuluh empedunya itu bertambah mulai dari yang kecil dan yang besar. Oke, ini juga pembuluh empedu yang kecil, ini juga pembuluh empedu. Jadi banyak sekali pembuluh empedu di sini. Dan kita lihat perdarahan karena mungkin kutikula ini juga merusak pembuluh darah. Ya, dan saya ingin tunjukkan sama Anda nih beberapa sel seperti ini. Sel ini warnanya pink ya. Ini adalah sel eosinofil. Saya tunjukin lagi sama Anda. Nih dia juga sama. Ini sel yang sama. Inti selnya tidak bulat, memanjang. Ya, ini juga sel yang sama ya. Tapi lihat sitoplasmanya. Oke, kalau saya zoom di sini, lihat sitoplasmanya merah terang. Sitoplasma merah terang bergranul. Ini adalah eosinofil. Ya. Oke, saya gerakkan lagi. Nah, ini juga adalah eosinofil. Jadi perbedaan antara eosinofil dan neutrofil adalah pada warna sitoplasmanya. Sama-sama yang kita sebut granulosit, neutrofil, kalau neutrofil sitoplasmanya warnanya pink muda. Tetapi kalau dia merah terang, itu adalah eosinofil. Secara morfologi mirip ya. Antara neutrofil dan eosinofil perbedaannya adalah pada warna sitoplasmanya. Kalau dia pink muda itu adalah neutrofil, kalau dia warnanya merah cerah dan bergranul seperti ini itu adalah eosinofil. Ya. Oke, coba saya tunjuk. Nah, seperti ini misalnya. Mungkin Anda bisa ngelihat bedanya ini sama ini. Ya, ini pink muda. Nah, ini adalah neutrofil. Oke. Nah, cuma pada kasus ini Anda akan temukan lebih dominan adalah eosinofil. Ya, Anda akan dominan temukan eosinofil pada kasus ini. Oke. Ini merah cerah sitoplasmanya, inti selnya tidak bulat, ini juga adalah eosinofil. Oke, dan perdarahan. Ya. Oke, saya akan coba lihat lagi daerah lain. Oh ya, ini semua jaringan kolagen, ya, jaringan ikat. Saya besarin coba. Oke. Nah, pada jaringan kolagen ini Anda bisa lihat adanya sel-sel panjang seperti ini dan serabut-serabut ini adalah kolagennya, ini adalah fibroblastnya. Di daerah serabut kolagen ini Anda bisa temukan juga sel-sel radangnya. Ya. Oke, ingat sel ini? Inti selnya di pinggir, bentuknya lonjong, inti selnya di pinggir. Pinggiran inti selnya tebal. Nah, ini adalah sel plasma. Ya. Oke. Eosinofil Anda temukan. Tuh. Ini eosinofil juga. Ya.
Anda bisa lihat beberapa eosinofil bahkan granulnya kelihatan seperti ini. Dan ini banyak sekali jaringan ikatnya. Bercampur dengan pembuluh empedu dan juga pembuluh darah. Oke. Ya, ini ada sel yang lain. Oke, ini daerah ini kita lihat nih. Ini pembesaran 10 kalinya daerah ini, atau Anda mau lihat pembesaran 4 kalinya. Ya, jadi ada di sekitar dari badan cacingnya di dalam pembuluh empedu. Ya. Oke. Saya akan gesek juga bagian ini nih. Kita lihat bagian ini, saya besarkan 40 kali. Oke. Anda bisa lihat nih berbagai macam sel-sel radang di sini. Ya, berbagai macam sel radang. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kita lihat ini adalah kemungkinan lumen pembuluh darah. Kenapa ini lihat ada endotelnya di pinggirannya, ya. Yang ingin saya tunjukkan pada Anda adalah tipe selnya. Ya, oke. Kita lihat lagi. Oh, banyak banget selnya. Nah, lihat sel ini. Sitoplasmanya sedikit ungu, tapi lihat inti selnya ada di pinggir, dan inti selnya itu pinggirannya tebal. Ini adalah sel plasma, ya, sel plasma. Bedakan dengan sel seperti ini. Besar, sitoplasmanya ya masih lebih sedikit pink, tapi lihat inti selnya pinggirannya tidak tebal. Ini adalah sel makrofag. Oke, ini sel makrofag. Ini juga sel makrofag, ya. Sedangkan apabila selnya bulat bulat ungu seperti ini, inti selnya sitoplasmanya kecil, ini adalah limfosit, ya. Oke, jadi mudah ya membedakan mana limfosit, mana sel plasma, dan mana makrofag. Oke, Anda bisa berlatih dengan melihat, oh ya, ingat sel ini apa? Nih, sitoplasmanya bergranul merah cerah, ini adalah eosinofil. Coba lihat ini. Lihat inti selnya pinggirannya lebih tebal, inti selnya di pinggir, ini adalah sel plasma. Ya, lihat sel ini. Sitoplasmanya besar, intinya besar, ya, kemudian sitoplasma yang warnanya pink. Ini adalah makrofag, ya, makrofag. Oke, bercampur dengan sel-sel lainnya. Oke, beberapa kelainan yang lain, ya, kita bisa temukan ya, tetapi memang saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Tapi kalau Anda ada pertanyaan kelainannya apa, misalnya, wah saya nggak tahu nih kelainan ini apa, ya. Oke, misalnya saya mau besarin di sini. Saya nggak tahu nih kelainan ini apa. Mudah. Kalau Anda nggak tahu kelainannya apa, dan Anda ingin tanyakan sebenarnya kelainan ini menjelaskan tentang apa sih? Oh ya, ini pembuluh empedu ya, ductus biliar. Saya katakan bertambah ductus biliarnya banyak. Ya, karena memang ada proliferasi ductus biliar atau pembuluh empedu. Nah, misalnya Anda ingin tanyakan kelainannya pada saya. Ya, Anda bisa foto slide ini, slide bagian yang ingin Anda tanyakan. Anda gampang, Anda bisa print screen, itu yang paling mudah, print screen, kemudian copy paste, ya, masukkan ke PowerPoint misalnya, atau Anda juga bisa ambil foto langsung. Salah satunya adalah lihat bagian ini. Ada yang gambar kamera. Nah, gambar kamera ini Anda klik, starting download, fotonya akan di-download. Tuh, sudah terdownload fotonya, dan foto ini akan masuk ke folder download Anda. Saya klik di sini. Anda bisa klik langsung open atau show in folder dulu, boleh. Anda bisa lihat ini fotonya. Ya. Nah, ini Anda bisa buka, klik 2 kali, buka, dan Anda bisa langsung lihat foto yang tadi diambil. Foto yang komplit, Anda bisa kasih panah dan sebagainya, Anda bisa tanyakan kepada saya kelainannya apa.
Ya, oke. Saya tutup saja dulu. Ya, jadi bisa Anda foto ya seperti halnya Anda memfoto slide biasa. Oke, pembuluh empedu, ada perdarahannya dan ada sel-sel radangnya. Ya, jadi ini pembuluh empedu dengan sel-sel radang di sekitarnya di jaringan ikat. Jadi ada kolangitis kronis, kolangiohepatitis dengan fibrosis itu yang terjadi di sini. Ya, oke. Ya, saya besarin dulu bagian ini 40 kali. Ya, ini pembuluh empedunya dengan jaringan ikat di sekitarnya karena banyak ada kolagen dan Anda bisa lihat sel-sel radangnya. Ya, ini adalah sel-sel limfosit di sekitar dari daerah ini. Ya. Nah, saya ingatkan lagi pada kasus infeksi trematoda ya seperti ini Anda juga akan temukan banyak sel-sel eosinofil. Jadi setiap ada infeksi cacing, infeksi parasit, ektoparasit juga sel eosinofil akan meningkat. Ya, sel eosinofil akan sangat umum kita temukan pada infeksi cacing, pada infeksi parasit salah satunya adalah ektoparasit. Oke. Ya. Ya, jadi tinggal cari sel bergranul dengan sitoplasmanya warna merah terang. Ya, mirip seperti warna eritrosit. Itu adalah sel eosinofil. Kalau warnanya pink muda itu adalah neutrofil. Tapi pada kasus ini dominan yang Anda temukan adalah sel eosinofil. Misalnya contohnya ini. Nih ya, ini ada inti selnya yang tidak bulat, ya, seperti ini. Nah, tapi lihat sitoplasmanya, pink muda ya. Nah, ini adalah neutrofil, ya. Oke, walaupun tidak banyak, tapi di dekatnya ada yang warnanya lebih merah. Ini adalah eosinofil. Oke, apalagi kalau bergranul, ya itu adalah khas untuk eosinofil. Oke, Anda akan temukan juga sel seperti ini. Ya, lihat pinggiran intinya menebal dengan inti ada di pinggir, mungkin ada sel plasma. Oke, ya. Saya rasa itu untuk kasus fasciola. Anda bisa cek kembali. Ya, saya kecilin dulu lagi ininya, slide-nya. Anda bisa cek lagi, Anda bisa lihat sendiri virtual slide-nya. Oke. Dan Anda bisa punya pengalaman untuk melihat seperti di bawah mikroskop. Oke, itu saja. Saya akan masuk ke slide berikut. Halo. Nah, ini adalah slide berikutnya, yaitu mengenai infectious canine hepatitis atau hepatitis contagiosa canis. Kasus dari hepatitis contagiosa canis ini disebabkan oleh adenovirus tipe 1 atau disebut dengan canine adenovirus type 1 atau CAV1. Ya, ini virtual slide-nya. Ya, ini nanti alamat dari virtual slide ini akan dikirimkan ya ke perwakilan kelompok Anda. Dan deskripsi histopatologinya ada di sini, tetapi ya ini bahasanya orang patologi ya, jadi begitu banyak istilah-istilah yang mungkin baru bagi Anda. Tapi jangan khawatir, Anda bisa tanyakan kepada saya apa yang dimaksud dengan kata-kata atau istilah-istilah yang ada di sini. Ya, saya langsung saja kita masuk ke virtual slide-nya. Oh ya, sebelumnya jika Anda ingin tahu uh, Anda ingin tahu sih kelainannya seperti apa ya. Jadi ada beberapa foto-foto representatif untuk slide ini. Caranya ya klik yang ini nih. Kalau Anda klik di sini, saya besarkan. Klik show hotspot, ya akan ada persegi panjang seperti ini. Kalau Anda klik persegi panjang ini, Anda akan masuk pada bagian dengan pembesaran kecil dulu. Ya, dia bilang katanya bahwa bentuk dari susunan sel hati
Ya, itu ada centrilobular necrosis. Klik lagi show hotspot. Klik lagi seperti ini. Oke. Ya, ini daerah necrosisnya. Klik lagi show hotspotnya. Klik salah satunya misalnya, dan Anda akan lihat ke pembesaran yang lebih besar. Ya, dan Anda bisa lihat di sini ada badan inklusi di sini juga, ya, dan ada sinusoid yang melebar berisi eritrosit. Ya, oke. Sekian saya rasa kalau Anda ingin melihat foto-foto representatifnya. Oh ya, ini adalah hepatosit dengan hemosiderin di dalamnya. Ya, ada juga di dalam makrofag, tapi ada juga di dalam hepatosit, tapi pada preparat praktikum kita tidak begitu banyak. Oke, saya tutup dulu. Kita langsung masuk ke virtual slide. Klik di sini yang ada kata virtual slide. Klik. Nah, karena tadi saya sudah buka sebelumnya, ya, virtual slide tadi yang di fasciolosis, sehingga untuk virtual slide berikutnya saya tidak usah masukkan lagi username-nya, username guest yang seperti sudah saya deskripsikan sebelumnya. Nah, supaya ini lebih lebar, saya klik di sini. Kemudian setelah itu kita lihat, wah, ini adalah preparat hatinya, ya. Ini pembuluh empedu besar sekali. Ini adalah parenkim hatinya yang terdiri dari banyak hepatosit. Oke, saya besarkan ke pembesaran 2 kali. Oke, masih belum terlalu jelas fotonya. Kita tunggu sebentar sampai dia jelas. Yaitu tergantung dari internet Anda juga. Oke, Anda lihat merah-merah di sini ya. Saya besarkan lagi. Oke. Ya. Ya. Kita lihat di sini sinusoidnya melebar karena penuh berisi eritrosit. Saya besarin pembesaran 40 kali. Ya. Oke, Anda bisa lihat di bagian ini ada beberapa sel, ya. Ada beberapa sel, ada yang intinya udah tidak ada. Ini beberapa sel mengalami nekrosis. Oke, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi ada beberapa sel mengalami nekrosis seperti ini. Inti sel udah nggak kelihatan dan bentuk pecahan-pecahan inti sel, ya, seperti ini bentuk sel yang mengalami nekrosis. Dan kalau Anda perhatikan sel yang lain, oke, saya tunjukin dulu sel yang normal. Ini sel yang normal nih. Ini inti sel, ada nukleolus di tengahnya. Ingat seperti yang sudah saya jelaskan di video penjelasan praktikum, ya. Tapi coba lihat dekatnya. Ini, ini, ini. Ini adalah sel-sel dengan badan inklusi. Ya, ini sel yang normal, ada nukleolusnya. Ini adalah sel dengan inti selnya, ada badan inklusi di dalam inti sel. Ini badan inklusinya, kebetulan ini badan inklusinya adalah basofilik, warnanya ungu. Kalau yang di kalau yang di preparat praktikum tuh eosinofilik merah ya. Oke, tapi tenang saja. Pada beberapa kasus infeksi scalar hepatitis, 2 tipe badan inklusi ditemukan, baik yang basofilik warnanya maupun yang eosinofilik. Oke. Nah, ini badan inklusi intranuklear. Anda akan lihat bahwa inti selnya pinggirannya menebal. Kenapa? Karena kromatin dan nukleolusnya terdesak ke perifer atau terdesak ke pinggir. Ini juga sama. Badan inklusi, lihat badan inklusinya, ini badan inklusi banyak sekali. Ya, memang ungu, tapi lihat badan inklusi yang ini, warnanya pink. Oke, saya akan zoom dulu. Lihat badan inklusinya warnanya pink dengan pinggiran inti selnya yang menebal karena kromatin yang terdesak ke pinggir. Ya, badan inklusinya juga agak sedikit pink.
Ya, jadi ada 2 tipe nih badan inklusinya, tapi tetap sama-sama adalah, adenovirus ya menyebabkan, hepatitis. Oke. Ya, nah kita bisa geser, geser, Anda bisa lihat begitu banyak badan inklusi di kasus ini. Ada yang merah badan inklusinya seperti ini, ada yang ungu atau basofilik seperti ini, dan tapi letaknya sama-sama di dalam inti sel. Ya, bisa dibedakan dengan yang normal ya, inti sel yang normal. Oke, inti sel badan inklusi, inti sel non badan inklusi. Mudah dibedakan dan Anda gampang cari. Ya, silakan Anda explore virtual slide ini dan Anda bisa melihat slide seperti pengalaman melihat di bawah mikroskop. Oke. Ya. Ya, ini badan inklusinya ada di dalam hepatosit. Ya, ini juga badan inklusinya di dalam hepatosit. Jika kita beruntung, terkadang badan inklusinya bisa kita temukan juga di dalam sel cover, tapi kebanyakan kita akan temukan di dalam hepatosit. Oke. Nah, oke. Ya, ingat ya, sel-sel cover adalah sel-sel yang ada di pinggiran dari sinusoid, ya, ada di pinggiran sinusoid. Oke, kita cek dulu. Ini nih, ini hepatosit yang mengalami nekrosis. Ya, kebanyakan badan inklusi kita akan temukan pada hepatosit. Ya, oke, coba saya lihat sebentar. Oke, ini juga sama badan inklusinya banyak sekali kita temukan. Nah, Anda bisa lihat di sini nih, ini ada di pinggiran dari hepatosit. Mungkin ini adalah sel cover dengan badan inklusi di dalamnya. Ya, tapi saya tidak tahu pasti ya. Dan kemudian endotelnya, ini adalah sel endotel. Bulat-bulat sel endotelnya membesar, ya, atau kita sebut dengan hipertrofi sel endotel. Oke. Kongesti. Ya, hepatositnya, sinusoidnya melebar. Sinusoid melebar karena berisi eritrosit. Ya, oke, saya rasa sekian untuk penjelasan mengenai hepatitis kontagiosa canis. Untuk slide virtualnya Anda bisa explore lebih banyak lagi. Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya. Ini adalah slide berikutnya mengenai pankreatitis. Ya, ini terjadi pada anjing umur 3 tahun. Ya, anjingnya anamnesisnya ada muntah dan sakit pada abdomen. Ya, ini deskripsinya yang mencirikan adanya pankreatitis. Persis seperti yang tadi saya jelaskan, ada debris. Debris ini artinya adalah reruntuhan sel, ada hemorrhage, perdarahan, dan ada sel-sel dengan inti pignosis ya yang menandakan adanya nekrosis dan hilangnya granul zimogen. Nah, granul zimogen ini apa? Granul zimogen ini adalah granul-granul di sel asinar. Ya, jadi kalau granul zimogennya hilang, itu tanda bahwa ada kerusakan pada sitoplasma kelenjar asinar. Salah satunya karena nekrosis. Oke, singkat saja, saya langsung masuk saja ke virtual slide-nya. Oke, loading. Saya besarkan. Saya klik di sini supaya lebih lebar virtual slide-nya. Oke. Ya. Nah, ini adalah pankreasnya. Ya, pankreas yang normal tuh ini ada lobulus pankreasnya. Sorry. Ini lobulus pankreas. Di antara lobulus pankreas ada lemak. Nih lihat nih, ini vakuol lemaknya. Saya coba besarin ya. Seperti apa sih bentuk vakuol lemak? Oke, harusnya bentuk vakuol lemak begini. Ya, hanya vakuol lemak saja, tapi di sini vakuol lemak plus ada merah-merah karena perdarahan dan sel-sel radang. Tetapi yang ingin saya tunjukkan pada Anda adalah sama seperti kasus tadi yang ditunjukkan pada slide kita, itu adalah nekrosis lemak di sini. Ya, harusnya lemak itu
membentuk fog wall begini, jernih ya, tapi di sini ungu dan pink karena sudah ada nekrosis lemak. Coba saya besarkan ke pembesaran 10 kali. Kita nggak akan bisa melihat inti sel lagi. Atau inti selnya sudah menghilang atau inti selnya sudah pignosis. Oke, kita coba lihat sini pembesaran 40 kali. Anda bisa lihat nih yang bintik-bintik halus ini adalah sel-sel inti sel dari sel-sel lemak yang mengalami pignosis. Atau bahkan pecahan-pecahan kecil ini menandakan karyoreksis atau inti selnya pecah. Ya, oke, saya masuk lagi ke pembesaran lebih kecil. Kita langsung masuk ke daerah ini. Ya, nah, kalau kita lihat nih daerah Pulau Langgenghansnya udah nggak kelihatan. Kenapa? Karena Pulau Langgenghansi yang ada di sini nih sudah mengalami nekrosis. Ya, oke, saya besarin. Saya coba pakai pembesaran kecil dulu. Ini ada Pulau Langgenghansi, mungkin masih normal. Kita coba besarkan. Oh, bukan. Ini adalah daerah dengan pembuluh darah ya. Pulau Langgenghansnya itu di pinggir-pinggiran sini juga. Ya, nih daerah Pulau Langgenghansi juga. Oke, saya besarin deh. Saya besarin langsung ke 40. Oke, saya tunggu dulu sebentar. Oke, ini oke. Ya. Ya, ini adalah kelenjar asinar yang seperti saya jelaskan tadi, inti selnya di pinggir dan ini adalah granul zimogennya yang eosinofilik. Ya. Nah, apabila ada nekrosis, Anda akan lihat seperti ini. Oke. Anda akan temukan eritrosit yang menandakan adanya perdarahan, ya, eritrosit banyak, dan Anda akan temukan sel-sel radang dan nih sisa-sisa keguntuhan sel atau kita sebut sel debris. Oke, kita lihat sel radangnya. Ingat sel ini apa? Inti selnya nggak bulat, sitoplasmanya pink muda, ini adalah neutrofil. Begitu juga ini adalah neutrofil, begitu juga ini adalah neutrofil. Oke, saya akan besarkan. Kita zoom. Lihat inti selnya tidak bulat, sitoplasmanya pink muda. This one here, ini adalah neutrofil. Begitu juga ini. Ini adalah neutrofil, begitu juga ini. Ini pun sama, ini adalah neutrofil. Ya. Nah, kelainan yang mirip kita temukan. Ya, Anda juga bisa temukan sih sel radang yang lain seperti ini limfosit misalnya. Ya. Dan bahkan Anda bisa temukan juga sel yang ukurannya besar seperti ini. Sitoplasmanya besar, ini ada inti selnya juga besar, ini adalah makrofag. Ya. Oke, Anda akan temukan banyak di sini. Dan seperti saya katakan, daerah ini kan daerah tadi kelenjar asinar. Coba lihat granul zimogennya hilang, bahkan diganti oleh vakuol-vakuol seperti ini. Dan inti selnya sudah mulai mengecil. Oke, bahkan ada yang sangat kecil mengambil warna ungu seperti ini. Ini adalah yang mengalami nekrosis. Ya, ini nekrosisnya bahkan sudah sampai karyolisis dan bahkan kita tidak bisa melihat lagi struktur normal dari pankreas. Ya, oke, kita lihat lagi coba sisi yang lain. Ya, saya rasa sama saja. Ya, oke. Silahkan Anda bisa explore lebih banyak preparat ini, ya. Dan jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan kepada saya. Anda bisa sertakan gambarnya dan juga Anda bisa kasih panah untuk pertanyaan Anda dan sebagainya. Silahkan Anda bisa tanyakan kepada saya pada saat sesi diskusi dengan share screen misalnya, atau Anda kirimkan ke WA atau email saya. Ya, oke. Saya rasa itu dari saya. Ya, apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.